معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. إن يوم الجمعة سيد الأيام والقراء وعيد المساجد والخطبة فيها مقام الركعتين. فإذا صليت على المنبر فلا يتكلمن أحدكم ولن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أجمعين. اللهم قوم الإسلام المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب اغفر لنا من كل قليل ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal amanah. Amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Karena suatu kewajiban apabila setiap khatib Jumat menyerukan tentang takwa kepada para jemaah. Begitu pula melalui mimbar Jumat kali ini kami ingin menyampaikan seruan itu kepada saudara sekalian. Terutama seruan itu kami tujukan kepada diri kami sendiri. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dalam arti mematuhi dan mengerjakan segala perintahnya dengan penuh keikhlasan, serta menjauhi dan meninggalkan segala larangannya dengan penuh kesabaran. Kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa hanya dengan bekal iman dan takwa yang sebenar-benarnya kita akan berbahagia hidup di dunia dan akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita sedang berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah, yakni bulan Rajab. Di mana bulan Rajab itu kita sekalian tahu bahwa Rasulullah melaksanakan Isra dan Mi'rajnya karena dipanggil dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah sangat baiknya apabila bulan Rajab ini untuk dijadikan evaluasi sholat kita yang telah bertahun-tahun kita kerjakan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah, ketika Mi'raj, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, aku menganugerahkan kepadamu 8 macam anugerah. 1. Islam, 2. Jihad, 3. Hijrah, 4. Jujur, 5. Puasa Ramadan, 6. Amar ma'ruf, 7. Nahi mungkar, 8. Sholat 50 waktu." Para ulama
mufassirin hadis menyebutkan bahwa dari kedelapan anugerah itu yang paling penting dan paling menentukan adalah jujur atau kejujuran. Para ulama mengatakan seseorang yang mengaku beragama Islam tetapi tidak jujur, maka Islamnya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang melakukan jihad tetapi tidak jujur, tidak dibarengi dengan kejujuran, maka jihadnya tidak ada gunanya. Seseorang melakukan hijrah tetapi tidak jujur, maka hijrahnya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang melakukan puasa Ramadan tetapi tidak jujur, tidak dihiasi akhlaknya dengan kejujuran, maka puasa Ramadannya hanya tinggal lapar dan dahaga. Yang keenam, seseorang melaksanakan amar ma'ruf. Sekaligus yang ketujuh, seseorang melaksanakan nahi mungkar. Seseorang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tetapi tidak jujur, maka amar ma'ruf nahi mungkarnya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang menentukan adalah seseorang melakukan sholat yang sekarang sudah tinggal 5 waktu tetapi tidak dihiasi dengan kejujuran akhlaknya, maka sholatnya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya hanya akan mengambilkan sebuah hadis riwayat Khatib dari Abu Bakar. Alaikum bisidqi fa innahu babun min abwabil jannah wa iyyakum wal kadziba fa innahu babun min abwabin nar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya hendaknya kamu jujur, bahwa jujur itu adalah salah satu dari pintu surga. Dan jauhilah sikap pendusta atau tidak jujur atau bohong, karena tidak jujur adalah salah satu pintu dari neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di dalam kitab Nasaihul Ibad halaman 298 299 disebutkan secara operasional bahwa ada 10, paling sedikit ada 10 golongan yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena keterbatasan waktu, kami hanya menyebutkan sebagian saja. Orang yang tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak mengeluarkan zakat. Karena zakat ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan digandeng dengan sholat. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Orang yang sholat tetapi tidak mengeluarkan zakat, salatnya tidak terima. Atau sebaliknya, orang yang mengeluarkan zakat tetapi tidak sholat, maka zakatnya juga tidak terima oleh Allah SWT. Karena semuanya adalah perintah Allah SWT yang tercantum dalam Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah orang yang tidak diterima sholatnya adalah peminum arak, pemabuk, sering bermabuk-mabukan, dan saudara-saudaranya, ganja, sabu-sabu, dan lain-lainnya. Ini pun juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga adalah orang yang tidak diterima sholatnya karena sebagai pengusaha rentenir, sebagai pengusaha riba. Sholatnya orang yang melakukan perbuatan riba tidak diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga ada dalilnya dalam Al-Qur'anul Karim. Kami tidak membacakan di sini. Kemudian orang yang tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia nampaknya rajin melakukan sholat, tetapi orang itu suka main perempuan haram alias berzina. Orang yang seperti ini sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah ini merupakan inti daripada disyariatkannya sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang rajin sholat, tetapi sholatnya tak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat, wa aqimis sholah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Dirikanlah sholat, tegakkanlah sholat, karena sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Banyak orang yang rajin sholat, tetapi perbuatan keji dan mungkar masih dilakukan. Sering melakukan korupsi, sering melakukan penipuan, dan bahkan mencetak uang palsu itu dilakukan oleh orang-orang yang rajin sholatnya. Nampaknya begitu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah, maka jadikanlah bulan Rajab ini untuk mengevaluasi salat kita. Apakah salat kita sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kemudian jagalah salat. Artinya setelah kita melakukan salat, menegakkan salat, maka salat kita harus dijaga dengan akhlakul karimah. Jangan sampai dengan mudahnya dia melakukan perbuatan yang halal dia mau, yang haram pun dia suka. Nauzubillah min dzalik. Marilah kita berusaha untuk menjadi orang yang termulia menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang termulia menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala bukan karena harta dan kekayaannya, bukan karena pangkat dan jabatannya, bukan karena kecantikan dan ketampanannya, bukan pula karena nasab dan asal usul keturunannya. Orang yang termulia menurut pandangan Allah adalah karena ketakwaannya. Inilah makna firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Ketahuilah, derajat manusia di sisi Allah karena iman, amal, serta ketakwaannya. Mudah-mudahan bulan Rajab ini dijadikan sebagai bulan evaluasi terhadap sholat kita, karena sebentar lagi atau 2 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ingat tuntunan Rasulullah dalam memasuki bulan Sya'ban, dalam memasuki bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diniatkan lebih menghamba dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salal kalami kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.